Kanker ovarium adalah kanker yang paling sulit disembuhkan dan mematikan karena paling tanpa gejala dan tiba-tiba sudah stadium akhir. Maka disebut sebagai silent killer. Fakta menarik adalah jika kanker ini ditemukan dini, maka peluang hidup dan disembuhkan akan jauh lebih tinggi, lebih dari 90%. Karena jika dibiarkan, kanker ini bisa membesar dan menyebar ke perut, hati, dan organ lainnya. Berpapasan dengan saya lagi lihat-lihat jurnal kesehatan, menemukan artikel bahwa AI dapat mengidentifikasi kanker ovarium dengan citra medis. Citra medis itu seperti citra gambar, jadi kayak USG, MRI, sama CT scan. Lalu saya lihat, baca, sedikit pahami, dan saya pikir ini menarik. Penelitian ini mengkaji secara mendalam kinerja algoritma AI dalam mendiagnosis kanker ovarium melalui citra medis. Saya akan menjelaskan secara rinci dan mudah dipahami mengenai eksperimen yang dilakukan serta temuan-temuannya. Latar belakang dan tujuan penelitian ini dilakukan. Kanker ovarium merupakan penyakit yang sangat mematikan. Kanker ini sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya sering muncul pada tahap lanjut, sehingga sulit terdeteksi sejak dini. Dan pembedaan antara masa ovarium yang jinak dan ganas sangat penting untuk menentukan strategi pengobatan secara tradisional. Diagnosis bergantung pada penilaian subjektif dari radiologi atau ahli kandungan melalui analisis citra. Ini analisis citranya USG, MRI, sama CT scan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik algoritma AI, baik berbasis machine learning maupun deep learning, dapat membantu dalam mendeteksi kanker ovarium dari citra medis. Bagaimana dengan desain eksperimen dan metodologi? Pertama, dilakukan pengumpulan data. Data citra medis diambil dari berbagai pusat kesehatan karena ini penelitiannya di Cina, jadi pusat kesehatan di Cina, daerah di Cina, yang meliputi USG, MRI, dan CT scan. Setiap gambar didaftarkan dengan kriteria tertentu, misalnya pasien dengan massa ovarium yang kemudian dikonfirmasi melalui pemeriksaan histopatologi atau biopsi sebagai jinak atau ganas. Biopsi itu apa? Biopsi itu pemeriksaan dan penegasan. Anda ke rumah sakit, lakukan biopsi kanker ovarium, karena sudah ada kekhawatiran sebelumnya, dilakukan pengambilan sampel jaringan, lalu hasil keluar, dikonfirmasi bahwa memang ada kanker ovarium, dicek seberapa parah, dan bagaimana penanganannya. Itu biopsi. Data harus memenuhi kualitas standar, misalnya tanpa artefak yang signifikan. Artefak yang signifikan itu tanpa distorsi pada gambar, terus lipatan, terus gerak pasien. Yang pertama tadi pengumpulan data, yang kedua pembagian dataset dan validasi. Dataset yang terkumpul biasanya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, training data, digunakan untuk mengajarkan model AI untuk mengenali pola-pola pada citra. Yang kedua, testing data, digunakan untuk menguji seberapa baik model yang telah dilatih dapat mengklasifikasikan citra yang baru. Selain itu, beberapa studi menerapkan metode validasi silang atau cross-validation untuk menghindari overfitting, yakni kondisi di mana model terlalu menghafal data latih sehingga tidak mampu mengeneralisasi pada data baru. Lalu algoritma apa yang digunakan? Itu ada machine learning sama deep learning. Lalu bagaimana dengan matriks evaluasinya? Kinerja algoritma diukur dengan sensitivitas. Sensitivitas adalah kemampuan model mendeteksi kasus kanker. Lalu spesifitas adalah kemampuan model mengidentifikasi kasus non-kanker, yang artinya tidak memiliki masalah kesehatan mengenai kanker. Lalu yang terakhir AUC adalah menggambarkan keseluruhan kemampuan model dalam membedakan kasus kanker dan non-kanker. Lalu ini hasil eksperimennya.
Berdasarkan 28 studi yang dianalisis, ditemukan bahwa sensitivitas rata-rata mencapai 88%, artinya model dapat mendeteksi 88% dari kasus kanker yang sebenarnya, dan dokter yang di bidangnya hanya 70%. Spesifitas rata-rata mencapai 85%, sehingga 85% kasus non-kanker diidentifikasi dengan benar dan dokter yang di bidangnya hanya 80%. Nilai AUC sekitar 0,93 yang menunjukkan performa diagnostik yang sangat baik dan dokter yang di bidangnya hanya 0,85%. Nilai AUC itu sempurnanya 1 ya. Kalau 1 itu artinya tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Itu hasil eksperimennya. Ada hasil eksperimen sub-analisis lebih lanjut. Hasil eksperimen sub-analisis lebih lanjut. Yang pertama, jenis algoritma. Model deep learning itu memiliki model machine learning itu memiliki sensitivitas sekitar 89% dan spesifitas sekitar 88%. Model deep learning itu memiliki sensitivitas sekitar 88% dan spesifitas sekitar 84%. Itu dari segi jenis algoritma. Dalam segi modalitas citra, USG memiliki sensitivitas dan spesifitas yang paling tinggi dibandingkan dengan MRI dan CT scan, yang artinya gambar USG paling akurat jika diproses oleh AI. Yang paling tinggi itu USG, yang kedua MRI, yang ketiga CT scan. Selain itu, beberapa studi juga membandingkan kinerja AI dengan penilaian langsung oleh klinis. Hasilnya menunjukkan bahwa AI dalam beberapa kasus dapat mencapai atau bahkan melebihi performa manusia dalam mendeteksi kanker ovarium. Ini adalah hasil eksperimennya. Lalu bagaimana dengan implikasi dan tantangannya? Penelitian ini memberikan gambaran bahwa AI memiliki potensi besar sebagai alat bantu diagnosis di bidang onkologi, khususnya untuk kanker ovarium. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kualitas data. Data yang digunakan harus cukup beragam dan berkualitas tinggi agar model tidak bias. Yang kedua ada validasi eksternal. Hanya sedikit studi yang menggunakan dataset dari luar pusat asal data. Karena ini penelitian dari Cina, jadi hanya sekitar Cina dan tidak data dari global. Sehingga diperlukan validasi lebih lanjut untuk memastikan generalisasi model. Lalu interpretabilitas model. Kebanyakan model, terutama deep learning, itu masih bersifat black box atau mendapatkan hasil penjelasan bagaimana keputusan itu dibuat, sehingga sulit untuk menjelaskan alasan dibalik keputusan yang diambil oleh model. Pengembangan XAI sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dalam penerapan klinis, karena ini adalah solusi dari black box. Contohnya gini, pasien ini memiliki kemungkinan 85% terkena kanker ovarium. Alih-alih hanya mengatakan 85% kemungkinan kanker ovarium, model XAI bisa menjelaskan kadar CA125 tinggi, resiko meningkat 40%. Hasil USG menunjukkan masa abnormal, resiko meningkat 30%. Riwayat keluarga positif, resiko meningkat 15%. XAI pasti akan segera bisa diterapkan, kita tinggal menunggu waktu saja. Ya. Oke, ini akhir pada kesimpulannya, eksperimen yang dilakukan dalam studi ini menunjukkan bahwa algoritma AI dapat secara signifikan membantu dalam mendiagnosis kanker ovarium dengan performa diagnostik yang tinggi yang diukur melalui metrik sensitivitas, spesifitas, dan AUC. Dengan pembagian data yang tepat, penggunaan metode validasi yang kuat, serta evaluasi menyeluruh melalui meta-analisis, penelitian ini membuktikan bahwa AI baik berbasis machine learning maupun deep learning memiliki peran penting dalam mendiagnosis penyakit. Walaupun masih terdapat tantangan seperti kebutuhan data yang lebih besar dan transparansi model, penerapan AI di bidang ini menjanjikan perbaikan signifikan dalam mendeteksi dini dan pengobatan kanker ovarium. Kuncinya itu mendeteksi dini.
Karena kanker ovarium biasanya ketahuan setelah stadium lanjut. Ya, itu kesimpulannya. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah AI bisa menggantikan dokter? Jawabannya tidak. Ya, AI akan sangat membantu dokter ke depannya. Oke, semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dimengerti mengenai eksperimen dan temuan dalam penelitian mengenai aplikasi AI untuk mendiagnosis kanker ovarium.